warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walil Aziz, kelas B, Prodi Perbankan Syariah. Pengertian akhlak, etika, dan moral. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat, dan agama. Dinamakan khuluq karena etika bagaikan kholqoh atau karakter pada dirinya. Dengan demikian, khuluq adalah etika yang menjadi pilihan dan diusahakan seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi tabiat bawaannya dinamakan al-khaim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, dan tabiat. Berkaitan dengan pengertian khuluq yang berarti agama, Al-Fairuz-Zabadi berkata, "Ketahuilah, agama pada dasarnya adalah akhlak. Barang siapa memiliki akhlak mulia, kualitas agamanya pun mulia." Agama diletakkan di atas landasan akhlak utama, yaitu kesabaran, memelihara diri, keberanian, dan keadilan. Secara sempit, pengertian akhlak dapat diartikan dengan 1. Kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik. 2. Jalan yang sesuai untuk menuju akhlak. 3. Pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. Pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti kebiasaan perbuatan. Etika adalah teori tentang perbuatan manusia dilihat dari baik dan buruknya. Etika menurut filsafat adalah ilmu yang menyelidiki perbuatan baik dan perbuatan buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh dapat diketahui oleh akal pikiran. Pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Menurut istilah, moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia yang baik dan wajar, sesuai dengan ukuran tindakan yang lebih umum diterima, meliputi kesatuan sosial dan lingkungan tertentu. Pengertian tasawuf secara istilah adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada bingkai global, urgensi tasawuf yang disajikan bagi kalangan intelektual muda seperti para mahasiswa adalah upaya positif untuk sadar dan mengenal pada eksistensi dirinya, sehingga ia akan sampai pada eksistensi Tuhannya. Konsep pendidikan tasawuf yang terkenal adalah barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Menurut Muhammad Ali Al-Qassab, tasawuf adalah akhlak yang mulia yang timbul pada masa yang mulia dari seorang yang mulia di tengah-tengah kaum yang mulia. Menurut Al-Junaid Al-Baghdadi mendefinisikan tasawuf sebagai berikut. Hendaknya kita berhubungan dengan al-haq tanpa perantara atau wasilah. Dan kitab lain dia juga mendefinisikan tasawuf adalah hendaknya hidup dan matimu diserahkan kepada al-haq. Dasar-dasar tasawuf adalah dalam Al-Quran dan hadis. Kajian tentang tasawuf semakin banyak diminati orang. Sebagai bukti misalnya, semakin banyaknya buku yang membahas tasawuf yang banyak kita temui telah mengisi berbagai perpustakaan, terutama di negara-negara yang berpenduduk muslim. Juga negara-negara berat sekalipun yang mayoritas masyarakatnya adalah non-muslim. Tingkat ketertarikan mereka tidak dapat diklaim sebagai sebuah penerimaan bulat-bulat terhadap tasawuf. Ketertarikan mereka terhadap tasawuf dapat dilihat pada dua kecenderungan, yaitu pertama karena kecenderungan terhadap kebutuhan fitrah atau naluriah. Kedua, karena kecenderungan pada persoalan akademis. Kecenderungan pertemanan mengisyaratkan bahwa manusia membutuhkan sentuhan-sentuhan spiritual atau rohani. Kecenderungan kedua bahwa mengisyaratkan bahwa kajian tasawuf menarik untuk digaji secara akademis keilmuan. Untuk melihat dasar-dasar tentang tasawuf, dalam kajian ini penulis akan mengetahkan landasan-landasan nakil dari tasawuf. Landasan nakil yang kami maksudkan adalah
landasan Al-Quran dan Al-Hadis, kami memandang perlu menyajikan kedua landasan ini karena Al-Quran dan Al-Hadis merupakan kerangka acuan pokok yang selalu dipegang umat Islam. Adapun persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral, yaitu sebagai berikut. 1. Akhlak, etika, dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. 2. Akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaannya. Tujuan dan manfaat akhlak tasawuf. Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak tasawuf adalah agar setiap muslim berbudi pekerti, bertingkah laku, berperangai, atau beradat istiadat yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Ibadah-ibadah inti dalam Islam juga memiliki tujuan pembinaan akhlak mulia. Misalnya, sholat bertujuan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Zakat di samping bertujuan menyucikan harta, juga bertujuan menyucikan diri dengan memupuk kepribadian mulia cara membantu sesama. Puasa bertujuan mendidik diri untuk menahan diri dari berbagai syahwat. Dengan demikian, tujuan secara umum adalah membentuk kepribadian seorang muslim yang memiliki akhlak mulia baik secara lahiriah maupun batiniah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.